Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 428 Kemarahan Raja Bagian 1. Berita itu menyebar dengan sangat cepat, seolah-olah seseorang dengan sengaja mengendalikannya dari belakang. Hanya dalam satu hari, berita itu menyebar ke seluruh benua timur. Itu telah menjadi sensasi besar yang dibicarakan semua orang. Jiang Chen telah menikmati reputasi yang luas jauh sebelum ini, dan dengan insiden terakhir, dia sekali lagi telah ditempatkan di tengah badai. Di dalam kota yang paling dekat dengan Istana Bela Diri, Yu Zihan dan dua orang lainnya sangat marah setelah mengetahui perkembangan terbaru. Membunuh seluruh keluargaku dan semua temanku. Sialan. Kaisar Kekaisaran benar-benar menggunakan taktik yang kejam. Seluruh keluargaku telah dipenjara oleh mereka, aku harus menyelamatkan mereka. Mata Yu Zihan sudah memerah. Keluargaku menghadapi situasi yang sama seperti keluargamu. Aku ingin tahu bagaimana keadaan mereka sekarang. Seorang pria harus menanggung akibat atas tindakannya sendiri, dan sebagai penguasa tertinggi negeri ini, bagaimana mungkin Kaisar Kekaisaran melibatkan keluarga kita dalam masalah ini? Ini konyol. Guan Yiyun mengepalkan tangannya dengan sangat erat hingga terdengar suara retakan. Ia sangat tertekan setelah mendengar berita ini, dan tidak bisa tenang lagi. Sialan. Ayo kita kembali dan hadapi mereka. Kalau keluargaku terbunuh karena aku tidak akan bisa beristirahat dengan tenang bahkan setelah aku mati. Meskipun Tian Yishan sebelumnya selalu tenang, dia juga menjadi marah sekarang. Tidak seorang pun bisa tetap tenang ketika menghadapi situasi ini, mengetahui bahwa keluarga mereka telah dipenjara dan akan dibantai. Itu seperti pisau tajam yang terus-menerus memotong hati mereka. Murid senior Tian, murid senior Guan, mari kita bekerja sama dan menyelamatkan keluarga kita. Kata Yu Zihan. Baiklah. Bahkan jika itu kolam naga atau gua harimau, kita akan tetap menghadapinya. Jika sesuatu yang buruk terjadi pada ayahku, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Guan Yiyun memperkuat semangatnya. Sialan. Kalau mereka mau kepalaku, aku cuma punya satu. Kalau mereka mau hidupku, aku juga cuma punya satu. Ayo lawan mereka. Tian Yishan menggertakkan giginya saat berbicara. Ketiganya mengambil keputusan dalam waktu singkat, dan akan berangkat untuk menyelamatkan keluarga mereka di Provinsi Qi. Selalu ada saat-saat di mana orang akan membuat keputusan impulsif dalam hidup mereka. Ketiga pria ini telah sepenuhnya dikuasai oleh amarah dan pikiran impulsif mereka, jadi sangat sulit bagi mereka untuk berpikir secara logis. Tidak seorang pun dari mereka yang tahu persis seperti apa situasi di Provinsi Qi saat ini, dan dengan kultivasi mereka, jika mereka benar-benar pergi ke Provinsi Qi untuk mencoba dan menyelamatkan keluarga mereka, pada dasarnya mereka pasti akan gagal. Tepat saat ketiganya hendak pergi, dua sosok tiba-tiba memasuki halaman rahasia mereka. Kedua pria ini tidak lain adalah Wu Lang dan Han Yan. Apa kau gila? Kau mencari kematian. Han Yan langsung memarahi mereka. Dia jelas mendengar pembicaraan mereka tadi. Murid senior Han, keluargaku sedang dipenjara sekarang, apakah menurutmu aku masih bisa duduk di sini dan tidak melakukan apa-apa? Yu Zihan bertanya. Apakah kalian tahu seperti apa situasi terkini di Provinsi Qi? Apakah kalian tahu siapa yang memenjarakan Sekte Hitam? Han Yan terus memarahi mereka dengan suara keras. Dia dan Wu Lang bersembunyi di ibu kota kekaisaran sebelum ini, dan sebagai seorang pangeran sendiri, Wu Lang masih memiliki beberapa bawahan yang dapat dipercaya di ibu kota kekaisaran. Oleh karena itu, berita yang diterimanya jauh lebih akurat daripada yang beredar di luar. Teman-teman, tenang saja. Klan Sangguan dan Sekte Pedang Myriad yang mengendalikan Provinsi Qi sekarang. Keduanya telah menggabungkan kekuatan untuk sepenuhnya mengendalikan Sekte Hitam dan keluarga kalian. Menurut informasi yang kuterima, Kaisar Kekaisaran sangat marah kali ini, dan dia benar-benar berencana untuk membunuh semua teman dan keluarga yang terkait. Oleh karena itu, setidaknya ada dua prajurit jiwa tempur akhir di setiap lokasi, dan orang yang mengendalikan Provinsi Qi adalah Kepala Sekte Pedang Myriad dan Kepala Klan Sangguan, Sangguan Seng dan Tiangang Yi. Mereka telah bekerja sama dalam upaya untuk memancing Jiang Chen keluar untuk menghadapi mereka. Aku tahu bagaimana perasaan kalian saat ini, karena aku merasakan hal yang sama. Ayahku dipenjara di penjara surgawi, dan aku tidak tahu seperti apa situasinya. Kali ini, kita harus bersabar. Kata Wu Lang. Murid senior Tian, murid senior Guan, Zihan, ini jelas jebakan yang dibuat oleh dinasti Martial Saint. Dengan kekuatan kita, jika kita menghadapi mereka, bukan saja kita tidak akan bisa menyelamatkan keluarga kita juga akan tertangkap oleh mereka. Kata Han Yan. Setelah mendengar apa yang dikatakan kedua pria itu, ketiganya akhirnya tenang dari keadaan impulsif mereka. Meskipun mereka masih panik, mereka tahu bahwa kata-kata Han Yan dan Wu Lang benar. Dengan kultivasi mereka saat ini, pergi ke Provinsi Qi tidak akan ada bedanya dengan membuang hidup mereka. Saudara Yan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa terus bersembunyi seperti ini, kan? Guan Yiyun bertanya. Karena Jiang Chen tidak ada, Han Yan telah menjadi pemimpin mereka.
Tunggu, kita harus menunggu Little Chen. Han Yan berkata dengan serius. Han Yan benar. Kalian harus tahu ini, ketika dekret kekaisaran yang mengatakan bahwa keluarga dan teman-teman kita harus dibantai diturunkan, itu berarti bahwa semua orang yang terkait dengan kita harus dibunuh tanpa ada yang selamat. Tapi sekarang, mereka hanya memenjarakan mereka, dan belum membunuh mereka. Apa artinya ini? Itu hanya berarti bahwa kaisar kekaisaran khawatir tentang Jiang Chen yang membalas dendam di masa depan. Alasan mengapa mereka belum mulai membunuh mereka adalah karena mereka ingin memancing Jiang Chen keluar dan membunuh mereka sekaligus. Semua orang telah melihat betapa menakutkannya Jiang Chen, termasuk kaisar kekaisaran sendiri. Jika kaisar kekaisaran hanya membantai seluruh keluarganya dan semua teman-temannya sekaligus, dia takut Jiang Chen mungkin menyembunyikan dirinya selama beberapa tahun sebelum muncul, dan ketika Jiang Chen muncul, dinasti martial Shen akan menghadapi krisis terbesarnya. Oleh karena itu, mereka tidak akan membantai teman-temannya atau keluarga teman-temannya sebelum dia muncul. Tujuan utama mereka adalah untuk menghilangkan potensi ancaman masa depan yang besar ini. Mereka ingin membunuh si jenius yang tidak normal. Wulang berhenti sejenak sebelum melanjutkan, lagi pula, dengan situasi yang kita hadapi saat ini dan dengan kekuatan yang kita miliki, apakah kita punya pilihan lain selain menunggu Jiang Chen kembali? Benar sekali, mereka takut akan pembalasan dendam kakak tertua Jiang, itu sebabnya mereka baru saja memenjarakan keluarga kita dan belum membunuh mereka. Jika kita menyerang sekarang, kita akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Yu Zihan menganggukkan kepalanya. Ia akhirnya pulih dari keadaan impulsifnya. Setuju. Kita terlalu impulsif tadi. Tian Yishan pun menganggukkan kepalanya. Namun, musuh kita kali ini adalah dinasti martial Shen, mereka terlalu kuat. Murid junior Jiang telah menciptakan banyak keajaiban, dan aku hanya berharap dia dapat melakukannya lagi. Jika tidak, aku tidak dapat membayangkan konsekuensi seperti apa yang harus kita hadapi. Terlalu banyak orang yang terseret dalam masalah ini. Guan Yiyun berkata. Saat ini, Jiang Chen adalah satu-satunya harapan mereka. Apapun yang terjadi, itu masih lebih baik daripada tidak punya harapan sama sekali. Apapun yang terjadi, itu masih lebih baik daripada tidak punya harapan sama sekali. Selain itu, mereka telah mengikuti Jiang Chen selama beberapa waktu, dan sepertinya di bawah langit ini, tidak ada yang tidak bisa dicapai oleh Jiang Chen. Semua orang yang telah memilih untuk menjadi musuh Jiang Chen semuanya menghadapi akhir yang menyedihkan. Tentu saja, kita tidak bisa hanya duduk di sini dan tidak melakukan apa-apa, kita harus segera pergi ke Provinsi Qi. Setidaknya, kita bisa mengetahui lebih banyak tentang situasi terkini di sana. Kita harus ekstra hati-hati saat tiba di Provinsi Qi, kita tidak boleh membiarkan mereka menemukan kita. Han Yan menyarankan. Yah, mencari tahu tentang situasi saat ini lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Bagaimana dengan ini, kau pergi ke Provinsi Qi sementara aku terus bersembunyi di ibu kota kekaisaran. Jika ada berita lain yang muncul, aku akan segera memberitahumu. Kata Wulang. Baiklah. Saudara Wu, sampai jumpa nanti. Han Yan menangkupkan tinjunya ke arah Wulang. Setelah itu, dia membawa ketiganya bersamanya dan mulai menyelinap menuju Provinsi Qi. Aku ingin tahu apa yang akan dilakukan Little Yu dan Big Yellow setelah mengetahui hal ini. Sambil bergegas menuju Provinsi Qi, Yu Zihan berkata dengan nada khawatir. Aku juga berpikir begitu. Aku yakin keluarga Yan juga telah dipenjara. Aku hanya berharap Little Yu tidak melakukan hal konyol. Kata Guan Yiyun. Jangan khawatir. Little Yu bukan lagi Little Yu yang kita kenal dulu, dia telah belajar menghadapi krisis apapun dengan pikiran yang tenang. Jika tebakanku benar, Little Yu dan Big Yellow sedang dalam perjalanan ke Gunung Origin sekarang, atau mereka sudah ada di sana. Dia dan Big Yellow sama-sama memiliki kultivasi yang kuat, jadi mereka seharusnya tidak menghadapi masalah apapun. Han Yan berkata, selama Yan Chenyu bersama Big Yellow, tidak akan terjadi hal buruk padanya. Aku jadi penasaran kapan kakak Jiang akan kembali. Yu Zihan menghela napas panjang. Hari ketika Little Chen kembali adalah hari kiamat bagi orang-orang jahat itu. Mereka berani menyentuh keluarga dan teman-teman Little Chen, mereka hanya mencari kematian. Han Yan mendengus dingin. Dia sangat mengenal Jiang Chen, dan dia tahu bahwa kaisar kekaisaran telah menyentuh sisik naga terbalik Jiang Chen. Itu adalah kesalahan besar yang tidak akan pernah bisa dimaafkan, dan dengan pendekatan Jiang Chen, tidak sulit untuk membayangkan konsekuensi seperti apa yang harus mereka hadapi. Suatu hari kemudian, Yan Chenyu dan Big Yellow diam-diam tiba di Gunung Origin tanpa memberitahu siapapun. Wajah Yan Chenyu dipenuhi dengan ekspresi muram. Setelah mengetahui bahwa keluarga Yan dan keluarga Jiang telah dipenjara, dia hampir tidak bisa tetap tenang. Tidak mungkin, aku harus menyelamatkan mereka. Aku tidak boleh membiarkan hal buruk terjadi pada keluarga Yan maupun keluarga Jiang. Keluarga Yan terseret ke dalam masalah ini karena aku harus menyelamatkan mereka apapun yang terjadi, dan aku juga harus melindungi keluarga Jiang.
Jika sesuatu yang buruk terjadi pada ayah mertua, kemarahan Chen Gege pasti akan melanda seluruh benua timur. Yan Chenyu sangat gelisah, karena nyawa keluarganya sendiri terancam. Setelah semua yang telah dilakukan kaisar kekaisaran, tidak masalah jika sesuatu yang buruk terjadi pada ayah Jiang Chen atau tidak, amarahnya akan turun ke seluruh benua timur apapun yang terjadi. Little Yu, aku tahu kau tidak sabar untuk menyelamatkan mereka, dan aku tahu kau memiliki Raja Iblis Es untuk membantumu. Namun, sebelum kita melakukan apapun, kita harus mengumpulkan lebih banyak informasi tentang musuh kita. Tidak ada seorang pun di sekitar sini, jadi kau tunggu saja aku di sini sementara aku pergi dan mengumpulkan beberapa informasi tentang keluarga Jiang dan keluarga Yan. Setelah itu, kita akan melanjutkan diskusi kita. Kata Big Yellow. Lebih baik begitu. Tapi, Big Yellow, hati-hati. Yan Chenyu menganggukkan kepalanya. Dia tahu bahwa melancarkan serangan gegabah tanpa mengetahui apapun tentang musuh mereka akan membawa konsekuensi serius. Ketika dia dan Big Yellow mendengar berita itu, mereka segera bergegas ke sini dan tidak bertemu dengan Wulang. Itulah sebabnya mereka tidak tahu siapa musuh di sini. Big Yellow adalah makhluk yang menakjubkan dan tidak terduga. Yan Chenyu yakin padanya untuk memata-matai situasi musuh. Jangan khawatir. Jika anjing utama ini ingin bersembunyi, bahkan seorang prajurit Raja Tempur tidak akan dapat menemukanku. Big Yellow menggoyangkan kepalanya dengan ekspresi percaya diri. Setelah itu, dia menghilang begitu saja. Yan Chenyu menatap langit, dan dengan air mata di matanya, dia bergumam, Chen Gege, kapan kamu kembali? Di lokasi berbeda, Jiang Chen yang telah bergegas selama 7 hari, seolah-olah baru saja mendengar panggilan Yan Chenyu, hatinya yang tenang tiba-tiba bergetar. Pasti terjadi sesuatu. Pikiran Jiang Chen langsung menjadi muram. Selama perjalanannya beberapa hari terakhir, dia merasakan firasat tidak enak di benaknya. Bagi seorang Saint terhebat di kolong langit, jarang merasakan hal seperti ini, dan sekarang hal itu baru saja terjadi lagi, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Semua ini membuat Jiang Chen merasa sangat tidak enak. Aku tidak peduli siapa kalian. Siapapun yang berani menyakiti teman-teman dan keluargaku, bersiaplah menghadapi amukanku. Dua sinar dingin dan terang melesat keluar dari mata Jiang Chen. Dia mengeluarkan pedang suci surgawi dan berdiri di atasnya, sekali lagi memberinya peningkatan kecepatan yang besar.